merilis perkara pembunuhan berencana dan pembunuhan serta pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak. Peristiwa ini berawal dari laporan dari masyarakat di mana anaknya hilang. Ya, saya ulangi, laporan ini diawali oleh aduan masyarakat tentang anak hilang. Dari laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan dan ternyata anak hilang tersebut sudah ditemukan dalam keadaan meninggal. Dan kita lakukan penyelidikan, kita kembangkan, akhirnya kita ketahui bahwa hilangnya anak tersebut karena dibunuh oleh seseorang. Dua pelaku sudah kita tangkap dan kita tahan. Adapun peristiwa ini saya bagi menjadi 3 aspek. Kita lihat dari 3 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek sosiologis, di mana keluarga tersangka ataupun pergaulan tersangka ini diwarnai oleh hal-hal yang negatif. Contohnya, tersangka mengkonsumsi konten negatif di internet tentang jual beli organ tubuh. Dari situ tersangka terpengaruh, tersangka ingin menjadi kaya, tersangka ingin memiliki harta, sehingga muncullah niatnya tersangka melakukan pembunuhan yang rencananya organ dari anak yang dibunuh ini akan dia jual. Ya, dari aspek sosiologis. Dari aspek psikologis, setelah ini tim penyidik akan mendatangkan psikologis atau psikiater untuk mengetahui sejauh mana tersangka ini tega melakukan perbuatan pembunuhan ini. Yang ketiga tentunya aspek yuridis. Pihak kepolisian sudah mengkonstruksikan pidana ini kita jerat dengan pasal pembunuhan berencana, pembunuhan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Yang ancamannya hukumannya karena ini pelakunya adalah anak, tentunya dikurangi setengah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya silakan rekan-rekan media untuk bertanya kepada kami, dan ingat bahwa konten-konten negatif ini sangat berpengaruh terhadap perilaku anak-anak kita. Ya, anak-anak kita sekarang ini tidak lepas dari berita dunia maya. Namun hal yang negatif seringkali dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Inilah contoh penggunaan konten internet yang tidak tepat sasaran. Demikian, terima kasih. Dan apakah dia betul-betul murni berpikir sendiri untuk melakukan hal itu, ataukah dia bagian dari jaringan? Kemudian yang kedua, kira-kira berapa hukumannya kalau misalnya dilakukan normal pada orang dewasa? Jadi tadi saya sampaikan bahwa ini akibat mengkonsumsi konten internet yang tidak tepat. Ya, yang bersangkutan tidak punya jaringan, tersangka ini tidak punya jaringan. Cuman karena motif ekonomi, yang bersangkutan ingin menunjukkan ke orang tuanya bahwa yang bersangkutan ini bisa mencari uang, makanya dilakukanlah perbuatan tersebut. Ya, apabila ini dilakukan oleh orang dewasa, ya hukumannya pasti hukuman mati. Namun karena anak-anak, nanti hakim lah yang akan menentukan, karena ada aturan tersendiri dalam persidangan yang mana pelakunya adalah